Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2118 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kita pemahaman atau pengertian bahwa saudara dan saya, setiap kita orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Dan Tuhan, Allah pencipta alam semesta ini, adalah Bapa kita. Amin. Haleluya. Karena kita adalah anak-anaknya, maka Bapa mendidik kita seperti anaknya sendiri. Amin. Bapa mendidik kita dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Amsal 13 ayat 24 berkata begini. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ditegur Tuhan, itu tanda saudara dikasihi Tuhan. Amin. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saya percaya kalau Tuhan menegur kita, pasti kita ada di jalan yang salah. Makanya Tuhan menegur kita. Sama seorang bapa yang mendisiplin anaknya yang mulai melenceng dari kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin seorang bapa memukul anaknya yang lagi diam, tidak berbuat salah. Saudara, mustahil itu bisa terjadi. Saya percaya kalau kita ditegur karena kita ada di jalan yang salah, makanya Tuhan menegur kita. Teguran Tuhan itu bisa bermacam-macam. Bisa melalui sakit penyakit, baik itu teguran langsung oleh firman Tuhan, dan beberapa kejadian peristiwa yang terjadi kepada kita yang kita bisa lihat itu berupa teguran Tuhan. Supaya apa? Kita datang cari Tuhan, supaya kita bertobat kembali ke jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditegur, dipukul, dihajar, itu bukan berarti
Tuhan benci kita. Sebaliknya, itulah bukti tanda kasih Tuhan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan menegur kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau saat ini saudara ditegur, mari saudara kita berkaca. Mari kita introspeksi diri kita. Pasti ada satu hal yang keliru yang telah mungkin kita lakukan dalam hidup kita, sehingga Tuhan menegur kita melalui beberapa kejadian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Tuhan menegur kita melalui cara-cara demikian, bersyukurlah. Itu tanda Tuhan mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Tujuan dari hajaran teguran Tuhan sebagai Bapa kita kepada kita anaknya adalah supaya kita anak-anak Tuhan hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar. Password untuk mendapatkan hikmat, kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Ayat 13 berkata begini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, akan Tuhan berikan kepada orang yang takut Tuhan itu hikmat. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita dapatkan kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan? Yang pertama, yang akan kita dapatkan, kita akan untung besar. Amin. Ayat 14, perhatikan. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Kalau saudara memiliki hikmat dari Tuhan, itu untung besar, saudara. Melebihi keuntungan perak, keuntungan emas, melebihi daripada itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya mari kita mau fokus, hidup takut akan Tuhan, supaya kita mendapat hikmat dari Tuhan yang untungnya melebihi emas dan perak. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang kita akan dapatkan kalau kita memiliki hikmat? Kita seperti memperoleh permata. Saudara perhatikan ayat 15. Ayat 15 berkata, ia lebih berharga daripada permata. Ia di sini bicara hikmat. Hikmat itu lebih berharga daripada permata. Emas perak memang betul mahal, tetapi lebih mahal daripada emas perak adalah permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudara, kita dapat melihat di sini bahwa hikmat ini memiliki tempat yang tinggi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara akan memperoleh sesuatu yang sangat mahal, melebihi daripada permata. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apa yang akan kita dapatkan kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan? Yang ketiga, kita akan umur panjang. Amin. Saudara lihat ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ada di tangan kanan orang yang dipenuhi hikmat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua pasti mau umur panjang. Amin. Umur panjang, sehat selalu. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara mau menikmati umur panjang, sehat, dan diberkati Tuhan, saudara harus hidup takut akan Tuhan, supaya Tuhan memberikan saudara hikmat. Dan di saat saudara menerima hikmat itu, saudara akan mendapat plusnya, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini pada penulis kitab Amsal, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo diberkati dengan luar biasa kekayaannya,
Dia sangat-sangat dihormati oleh raja-raja di seluruh dunia. Sehingga raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang ada pada saat Raja Salomo hidup, mereka semua memberikan upeti kepada Raja Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo sangat berkuasa pada saat itu. Kenapa dia sangat berkuasa? Berlimpah kekayaan. Dia sangat dihormati karena dia memiliki hikmat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebab kehidupan kita orang percaya, kita harus memiliki hikmat supaya kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, sama seperti Tuhan memberkati Salomo. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, perhatikan ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita dapatkan kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan? Kita akan hidup bahagia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan itu abadi, saudara. Kebahagiaan yang dunia berikan itu hanya sementara. Saudara, kita tidak dapat membeli kebahagiaan. Orang yang menikmati kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, coba saudara lihat. Sejarah gereja mencatat ketika di abad-abad yang pertama, di mana kekristenan dianiaya. Orang-orang saudara Kristen pada saat itu, mereka melihat sesama mereka, sesama orang-orang percaya, gereja Tuhan. Mereka melihat banyak orang yang jadi korban, dibunuh karena iman mereka. Tapi mereka tidak bersedih hati, malah mereka bersuka cita, saudara. Saudara, mereka senang kalau mereka mati karena iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa kalau kita dipenuhi hikmat Tuhan, tentu kita hidup dalam iman percaya kepada Kristus, sehingga kita hidup bahagia. Walaupun ada banyak persoalan, pergumulan yang menimpa kehidupan kita, tapi tetap kita menikmatinya bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kita tahu, saudara, kalau Tuhan bersama dengan kita, tantangan, persoalan, pergumulan boleh menghantam kita, tapi yang pasti orang-orang yang ada Yesus dalam kehidupan mereka akan keluar menjadi pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang dipenuhi hikmat Tuhan akan bahagia walaupun kita sama seperti Daud, saudara. Dia sudah dikepung, dia hendak dianiaya, tapi saudara lihat, hanya dekat Allah saja dia merasa tenang. Walaupun dia sudah terkepung, saudara, dia bisa istirahat, saudara. Dia nggak takut pada banyaknya musuh, karena dia tahu Tuhan pasti menjaga dia. Itulah kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun sudah ada di dalam bahaya, tapi mereka tetap tenang, mereka tetap senang. Karena orang yang tetap tenang, senang, mereka akan keluar menjadi pemenang. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya bagi kita orang percaya untuk hidup takut akan Tuhan, supaya Tuhan memberi kita hikmat. Kalau kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita akan hidup bahagia. Walaupun mungkin kita hanya hidup pas-pasan, saudara, tapi kita menikmati kebahagiaan karena sumber sukacita kita ada bersama dengan kita. Amin. Jadi kebahagiaan orang percaya itu tidak dipengaruhi situasi dan kondisi. Setiap keadaan orang percaya tetap bahagia karena mereka memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup bahagia dia akan terus diberkati Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kalau dalam kehidupan
keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua dengan anak rukun. Oh haleluya, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup bahagia, kita pasti diberkati Tuhan. Kita pasti akan sejahtera kemanapun kita pergi, jalannya sejahtera semata-mata. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mau hidup bahagia. Oleh karena itu, pastikan saudara hidup takut akan Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat, maka saudara akan bahagia dalam situasi, kondisi apapun kita, baik suka maupun duka. Kita akan terus bersuka cita, berbahagia dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, sama seperti Salomo, diberkati dengan luar biasa karena dia memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan tadi, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Oh haleluya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Coba saudara lihat, ini luar biasa. Saya ingat dengan Yusuf. Saudara perhatikan Yusuf. Dimanapun ada Yusuf, tempat yang menerima Yusuf pasti diberkati. Di rumah Potifar diberkati karena ada Yusuf. Di penjara sekalipun Yusuf diberkati Tuhan dengan luar biasa, sehingga kepala penjara juga diberkati. Saudara, karena kehadiran Yusuf, dimanapun dia berada, dia diberkati. Di Mesir, Yusuf berada di Mesir. Mesir diberkati Tuhan. Karena apa? Ada Yusuf. Saya percaya saudara, kalau saudara punya hikmat yang datang dari Tuhan, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja, tempat itu akan diberkati karena ada saudara di sana. Karena saudara memiliki hikmat dari Tuhan, tempat di mana saudara tinggal, bekerja, berusaha, pasti diberkati Tuhan. Oh haleluya. Dan saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Siapapun yang pegang saudara, siapapun yang mempekerjakan saudara, siapapun yang bekerja sama dengan saudara, di saat saudara hadir, dimanapun saudara, di tempat saudara mampir makan, tempat itu diberkati saudara, tiba-tiba ramai saudara. Oh haleluya. Saya berapa kali mengalami itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, ketika kita memiliki hikmat, dimanapun kita berada pasti ramai. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami masih pakai ibadah di hotel. Hotel itu waktu itu sepi sekali saudara. Dan kita sewa di hotel itu. Tadinya begitu mahal, tapi karena keadaan akhirnya kita terus bertahan di sana saudara. Lama-kelamaan dari pihak manajemen hotel merasakan, loh, setelah ada ibadah di hotel mereka saudara, hotel mereka mulai ramai. Akhirnya mereka menurunkan saudara untuk sewa. Dan lama-lama saudara gratis saudara. Bahkan mereka mengajak Pak Pendeta, nggak usah pindah Pak Pendeta, biarkan di sini tetap ada ibadah di hari Minggu sudah, sampai segitunya. Tapi kita kan tidak bisa tetap di hotel karena tempat yang kami renovasi rumah saya itu kan saya buat setengahnya jadi gereja yang sekarang saudara. Alhasilnya kita harus bergeser dari hotel ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sampai tawar kita saudara, sampai marketingnya dia pindah ke hotel lain, dia ajak saya saudara, Pak Pendeta bikin ibadah di sini supaya ramai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki hikmat di sana akan mengalir berkat dimanapun dia berada. Dia jadi berkat, tempat itu diberkati karena ada orang yang berhikmat di sana. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, itulah pentingnya
Kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Amin. Saudara, untuk belajar hidup takut akan Tuhan, Tuhan memang mendidik kita sama seperti Bapa yang baik mendidik anaknya. Supaya disiplin, supaya takut Tuhan, saudara. Agar apa? Dia mendapat hikmat yang datang dari Tuhan. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat, kalau kita memiliki hikmat, maka kita akan untung besar. Untungnya itu melebihi keuntungan emas dan perak. Kalau kita memiliki hikmat, maka kita mendapat barang yang sangat-sangat berharga, melebihi harga dari permata, berlian, dan sebagainya. Saudara, kalau kita memiliki hikmat, maka kita akan umur panjang, kita akan diberikan kekayaan dan kehormatan. Ketika kita memiliki hikmat Tuhan itu, kita akan hidup bahagia, diberkati, sejahtera. Amin. Dan yang terakhir, saudara, dimanapun kita berada, kita diberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Tuhan menghibur mereka yang berduka cita. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maumuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.